Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Irsyad. Saya lulusan dari Diploma 3 Akuntansi Universitas 11 Maret dan sekarang saya melanjutkan studi saya di Universitas 11 Maret. Dan pengalaman pekerjaan saya yaitu saya pernah menjadi staf internal di PPU Pertamina di Sumarmo, dan saya juga pernah menjadi staf edukasi perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang bahayanya pinjaman online ilegal. Kenapa saya tertarik untuk membahas bahaya pinjaman online ilegal? Karena pinjaman online ilegal saat ini beritanya sudah masuk ke luar negeri. Selain hanya di Indonesia, bahaya pinjaman online ini juga sudah mendunia selain di Indonesia. Kenapa sih bahaya pinjaman online ilegal itu harus di-sharing, harus dikasih tahu, harus diberitahu kepada masyarakat Indonesia? Karena pada saat pandemi, pinjaman online di Indonesia itu meningkat. Nah, bagaimana cara masyarakat Indonesia untuk bisa mengetahui pinjaman online tersebut legal atau tidak legal? Karena literasi keuangan di Indonesia itu masih cukup rendah. Pada itu, saya akan membahas tentang bahaya pinjaman online ilegal. Nah, pinjaman online merupakan jenis pinjaman yang dilakukan secara virtual melalui media elektronik tanpa memerlukannya tatap muka. Jadi bisa diakses dengan hanya mendownload sebuah aplikasi pinjaman online yang terdapat di App Store atau di Play Store. Nah, di situ kita hanya perlu foto KTP, foto wajah, dan mengisi beberapa identitas diri kita. Nah, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan di sektor industri keuangan dan bank. Pinjaman online dikatakan ilegal apabila tidak terdaftar dalam OJK karena tidak memiliki izin untuk menjalankan usahanya. Nah, banyak sekali pinjaman online ilegal yang terdapat di Indonesia. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Satgas Pinjaman Online, Satgas Mafia Pinjaman Online telah melakukan banyak pengecekan terhadap pinjaman online yang terdapat di Indonesia. Apakah perusahaan tersebut legal atau tidak legal? Untuk mengecek apakah perusahaan pinjaman online tersebut legal atau tidak legal dapat dicek melalui website OJK, atau bisa kontak ke OJK, atau bisa datang langsung ke kantor OJK. Gaya pinjaman online ilegal. Yang pertama, fee-nya sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman yang dipotong langsung. Yang kedua, suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1% sampai 4% per hari. Biasanya tidak disebutkan di dalam perjanjian. Nah, pada saat kita melakukan pinjaman, maka perjanjian bunga bisa mencapai 1-4% tersebut itu tidak ada. Jadi mereka hanya melakukan keputusan secara sepihak saja. Nah, yang kedua, dan yang selanjutnya, jangka waktu sangat singkat. Biasanya dijanjikan 2 bulan, tetapi setelah munculnya kesepakatan, ternyata hanya 2 minggu jangka waktunya. Selanjutnya, petugas pinjaman online selalu meminta peminjam mengizinkan agar bisa mengakses semua data di kontak ponsel yang digunakan untuk mengintimidasi peminjam saat gagal bayar. Bahkan tidak hanya melalui kamera, mikrofon, dan lokasi saja, sebagaimana ketentuannya di OJK.
Nah, dari sini petugas pinjol juga melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan dengan membuat grup dari seluruh kontak yang ada di ponsel peminjam untuk mempermalukan peminjam. Nah, biasanya sering viral nih di berita-berita sekarang, di TikTok, di Instagram. Banyak penagih yang melakukan kata-kata kasar saat menelpon atau chat via WhatsApp atau SMS atau menghubungi teman terdekat atau menghubungi keluarga dan menagih kepada peminjam tersebut sangat tidak beretika. Cara tata bahasanya dan cara penyampaiannya itu sangat tidak beretika. Selanjutnya, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan. OJK dan Asosiasi Fintech Bersama Indonesia tidak menangani pengaduan konsumen fintech, lending ilegal, pengaduan pinjol. Jadi jika meminjam di pinjol yang ilegal, maka kalian nggak bisa melakukan pengaduan karena tidak terdaftar di OJK. Itu. Selanjutnya, ciri-ciri pinjaman online ilegal. Yang pertama, menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi baik SMS ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen. Tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas nama dan alamat kantor yang jelas. Pemberian pinjaman itu sangat mudah. Selanjutnya, informasi bunga dan denda tidak jelas. Bunga tidak terbatas, denda tidak terbatas, penagihan tidak ada batas waktu, akses ke seluruh data yang ada di ponsel, ancaman teror dan kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran video dan foto pribadi. Tidak ada layanan pengaduan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Upaya untuk menghindari pinjaman online ilegal. Yang pertama, pinjam hanya pada fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi jika nggak butuh-butuh banget tuh nggak usah kita minjem ke pinjol. Mending nabung dulu, baru kita melakukan pinjaman online kalau misalnya memang kurang. Dan kemampuan kita tuh harus bisa mampu untuk membayar pinjaman tersebut. Selanjutnya, pinjam untuk kepentingan yang produktif. Dan selanjutnya, pahami manfaat biaya bunga dan jangka waktu denda dan risikonya sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online. Gimana sih jika terjerat pinjaman online ilegal? Yang pertama, segera lunasi biaya pokoknya, karena kemarin Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan dan Pak Luhut sudah memberitahu jika kalian terjerat pinjaman online ilegal maka bayar dan lunasi biaya pokoknya saja, tidak dengan bunga-bunganya. Yang kedua, laporkan kepada Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian. Selanjutnya, apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar dan ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang yang lama. Jangan kita melakukan gali lubang tutup lubang. Kita meminjam di pinjaman online A untuk menutupi pinjaman online B itu sangat berat. Dan kalau begitu terus, maka kita nggak akan mampu bayar, karena dari situ kita akan cari pinjaman lagi, tutup lagi, cari pinjaman lagi, dan tutup kembali. Itu sangat menyulitkan hidup kalian semua. Selanjutnya, apabila udah mendapatkan penagihan tidak beretika atau teror, intimidasi, pelecehan, maka blokir semua nomor kontak yang mengirim teror tersebut.
Beritahu kepada seluruh kontak yang ditelepon bahwa apabila mendapatkan pesanan tentang pinjaman online ilegal agar diabaikan. Kalau sudah lebih parah dari itu, segera laporkan ke polisi dan lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul. Laporan untuk pengaduan kasus pinjol ilegal bisa melalui website patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id atau kontak OJK di 157 atau bisa WhatsApp di OJK 081 157 157 157 atau email kepada email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa langsung atau di room chat. Boleh. Silakan. Ada satu pertanyaan dari Mas Yanuar. Mas Yanuar mau di room chat atau ngomong langsung? Silakan. Room chat aja sepertinya. Oke. Saya telah melakukan pinjaman online, tetapi saya tidak tahu apakah pinjaman online tersebut terdaftar di OJK atau tidak. Dan saya mengalami teror seperti telepon, SMS, dan WhatsApp. Padahal saya sudah membayar pinjaman tersebut. Bagaimana cara agar saya dapat menyelesaikan teror tersebut? Terima kasih. Oke, Mas Yanuar. Untuk kasus Mas Yanuar tersebut, jika memang benar Mas Yanuar sudah melunasi tagihan pada pinjaman online tersebut, maka laporkan saja kepada OJK, bisa datang langsung ke kantor OJK di mana domisili Mas Yanuar tinggal, atau bisa tadi di kontak atau bisa di WhatsApp 08 0815 081 157 157 157, bisa di situ Mas Yanuar. Dan bukti pembayarannya pun dilampirkan agar pihak OJK bisa tahu kalau misalnya Mas Yanuar sudah membayar tagihan tersebut. Oke, terima kasih Mas Yanuar. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rizky. Saya tidak pernah melakukan pinjaman online, tapi kenapa ada yang menghubungi saya dan menagih pinjaman online untuk orang yang tidak saya kenal? Mungkin nomor Mas Rizky itu dipakai untuk kontak darurat, karena di setiap pinjaman online ilegal itu memerlukan kontak darurat. Apabila nomor peminjam tersebut tidak bisa dikontak, maka pihak pinjaman online tersebut akan mengkontak nomor darurat tersebut. Bisa saja yang meminjam di pinjaman online itu keluarga Mas Rizky atau teman dekat Mas Rizky dan memberikan kontak daruratnya itu kontak Mas Rizky, begitu Mas Rizky. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Mas Edwin Aldrin. Saya seorang mahasiswa dan saya ingin membeli barang elektronik. Apakah saya bisa melakukan cicilan melalui pinjaman online? Untuk kasusnya Mas Edwin, sebelumnya Mas Edwin sangat membutuhkan barang elektronik tersebut atau tidak. Jika belum butuh-butuh banget,
mendingan Mas Edwin nabung dulu aja, jangan melakukan pinjaman online. Karena Mas Edwin masih berkuliah dan belum memiliki pendapatan, jadi takutnya nanti malah nggak terbayar gitu. Sebenarnya bisa untuk melakukan cicilan melalui pinjaman online karena ada suatu pinjaman online untuk mahasiswa yang terdapat di Play Store atau App Store dan itu sudah terdaftar di OJK. Bisa saja melalui aplikasi tersebut, tetapi alangkah lebih baiknya jika Mas Edwin menabung dulu untuk membeli barang elektronik tersebut, kecuali kalau keadaannya sangat urgent atau sangat darurat untuk harus beli barang itu sekarang juga. Ya gimana lagi, Mas Edwin yang boleh pinjaman online asalkan melakukan pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Itu Mas Edwin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak, saya akan menutup sesi tanya jawab tersebut. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih semuanya telah hadir dalam paparan webinar presentasi yang saya paparkan. Semoga materi yang saya berikan bisa membantu kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.